bersama hadir untuk dalam ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah dari Saudara Martin Ulele, putra pertama, anak pertama dari Bapak Patizero Ulele almarhum dan Ibu Iba. Hari ini diwakilkan oleh Bapak B.S. Sokin dulu dan Ibu R. Nawati Iya dengan Korinesa Ayu Yuliasi, putri pertama, anak pertama dari Bapak Robert Ramahudan dan Ibu Endang Sunariyati. Ya, tercantum di sini dalam Markus 19 di ayat yang 6. Oh, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Itulah, mari bersama kita akan memulai ibadah. Saya mohon hadirin bagi berdiri. Kedua orang tua sudah duduk di tempatnya masing-masing. Kita bagi berdiri. Ujian pertama sudah mulai, masih di ruangan diri dengan lagu Today I Will Walk With You. Kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan yang kami sapa Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan. Hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu yang begitu mengasihi kami. Engkaulah penolong kami. Engkaulah yang memberi kami kesempatan saudara bersaudara pada hari ini di tempat ini untuk mengantar kedua hamba-Mu, Saudara Martin Ulele dan Saudari Korinesa Ayu Yuliasi, untuk memasuki mahligai pernikahan kudus. Biarlah sungguh Tuhan acara hari ini terjadi menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ampuni segala dosa dan salah kami Bapa, agar kami layak ikut serta dalam acara yang begitu penting dalam kehidupan kedua hamba-Mu. Berkati kedua orang tua atau keluarga besar yang boleh berkumpul pada hari ini. Biarlah sungguh Tuhan Engkau hindarkan kami dari segala sakit dan penyakit. Dan kepada hamba-Mu Pendeta Pak Gembala, Pendeta Dr. Yuni Henry akan memimpin acara pemberkatan pernikahan hari ini.
Sungguh Engkau urapi, Engkau berikan hikmat surgani, serta seluruh yang berbagian. Biarlah kami melakukannya karena kasih dan pertolongan Tuhan. Dan biarlah ibadah hari ini Tuhan terjadi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh. Kau izinkan sesuatu terjadi. Percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya bersama memulihkan hidupmu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau harap tak bukan dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau harap tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Umat Tuhan yang percaya, anak-anak Tuhan yang percaya, hari ini yang disampaikan adalah kabar baik yang dari Tuhan oleh hamba-Nya Bapak Pendeta Dr. Lilium Nehemia FD. Hari ini adalah hari yang istimewa bagi Saudara Martin dan Saudara Ayu karena mereka akan ditentukan pernikahannya di dalam ibadah khusus. Saya secara khusus sudah mempersiapkan 20 ayat saja dari Injil Matius 19 ayat 5 dan 6 yang sudah saya garis bawahi. Yang demikian oleh firman Tuhan mengatakan, Matius 19 ayat 5 dan 6, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya ini menjadi sedaging, satu daging. Demikianlah, mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Martin, Ayu, dan keluarga yang saya hormati, juga Bapak Pendeta Dr. Mana yang berkenan hadir waktu itu. 20 ayat firman Tuhan ini membekali kiranya kalian berdua di dalam meniti perjalanan keluarga rumah tangga ke depan. Suatu saat Yesus ditanya oleh sekelompok orang, bolehkah kami bercerai? Yesus tidak langsung menjawab pertanyaan mereka, tetapi Yesus memberikan sebuah penjelasan yang sangat bijak. Dan dia berkata, oleh sebab itu laki-laki akan meninggalkan orang tuanya, keluarganya, demikian pula wanita tentunya, agar mereka boleh dipersatukan menjadi satu daging.
atau satu tubuh. Keberanian untuk meninggalkan orang tua, apalagi juga secara terpaksa atau dipaksa, merupakan sebuah tindakan atau sikap yang dewasa. Seorang pakar mengatakan, apa itu orang yang dewasa? Orang yang dewasa adalah orang yang berani mengambil keputusan, tetapi berani menanggung resiko atas keputusan yang diambil. Dan orang yang berani mengambil keputusan untuk meninggalkan orang tua untuk kemudian menikah adalah orang yang dewasa. Nah, saya berdoa agar kiranya pada hari ini, ketika Saudara Hakim, Saudara Ayu berani meninggalkan orang tua, adalah orang-orang yang sungguh-sungguh dewasa. Ini berarti tidak hanya berani dan mengambil keputusan untuk menikah, tetapi berani mengambil keputusan untuk menerima resiko atas pernikahan yang dibuatnya pada hari itu, yang dilaksanakan, yang dilangsungkan pada hari itu. Mengapa? Karena banyak orang yang menikah yang belum dewasa, masih menjadi anak lama, anak rata, anak orang tua, atau alasan lain. Tapi orang yang berani mengambil keputusan untuk menikah seharusnya orang yang dewasa. Dan kiranya sebuah pernikahan yang didasarkan pada sebuah keputusan yang dewasa, sebuah keputusan oleh orang-orang yang dewasa adalah sebuah pernikahan yang baik, yang memungkinkan kebenaran firman Tuhan yang dirindukan oleh Tuhan Yesus Alkitab itu terjadi. Sehingga mereka yang menikah, tentunya laki-laki dengan wanita, bukan laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita, tapi laki-laki dengan wanita itu mereka akan mewujudkan apa yang menjadi kerinduan Tuhan, yaitu menjadi satu daging. Ada sebuah buku, kata sedaging, itu diterjemahkan menjadi 200 halaman. Begitu detailnya, rinci perkataan dan kata sedaging yang mempunyai multi makna, banyak sekali artinya. Tapi saya ingin mengatakan pada kesempatan ini, orang yang menikah, dua orang yang menikah, laki-laki wanita, adalah orang yang memiliki hubungan yang paling erat, paling akrab di bawah langit ini setelah mereka memutuskan bermenikah. Dua pribadi yang dipersatukan oleh Tuhan menjadi satu kesatuan yang paling akrab, paling dekat. Itulah sebabnya Yesus kemudian mengatakan, apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan, atau alasan apapun, siapapun yang menganjurkannya, sampai kapanpun, dimanapun juga, tidak ada alasan untuk bercerai atau berpisah. Itu sebabnya lebih baik mengambil keputusan untuk tidak menikah daripada coba-coba untuk menikah hanya karena sebuah dorongan, hanya sebuah kecelakaan kutip, atau hanya karena sebuah keinginan orang tua atau teman menyebabkan dirinya sendiri. Karena pernikahan adalah sebuah resiko yang diambilnya. Dan sekali lagi, orang yang menikah adalah orang yang dewasa, yang tidak hanya berani mengambil keputusan, tetapi juga berani dalam menanggung resiko atas keputusan yang diambilnya.
betapapun sulitnya, pahitnya, banyak yang rintangan, tantangan dalam hidup, dari segi ekonomi, dari segi sifat-sifat yang muncul sesudah pernikahan atau apa saja. Tapi orang yang dewasa dan memutuskan untuk menikah orang yang punya komitmen. Bahkan sebenarnya dalam sebuah pernikahan itu bukan hanya mempergunakan istilah komitmen, tapi covenant. Covenant itu lebih kuat daripada komitmen. Covenant itu berhubungan dengan Tuhan. Sebab itu di Gereja Roma Katolik cukup sulit untuk remarriage, menikah ulang. Banyak sekali orang yang kemudian lari pada kami untuk minta dinikahkan lagi. Kalau mereka punya prinsip yang begitu kuat dan terus dipegang teguh. Saya tidak ingin membahas itu, tapi saya ingin mengatakan satu daging adalah hubungan dua orang yang paling erat, lekat di antara dua orang di bumi. Suatu saat mungkin ada anak yang dilahirkan dari pernikahan saudara, tapi ingat hubungan kalian menjadi hubungan yang tetap paling baik, paling akrab, paling erat, dan bukan dengan anak. Walaupun anak berbuat hati saudara yang patut diperhatikan, dikasih dan seterusnya. Dan untuk bisa mempertahankan hidup pernikahan, untuk tetap satu daging, satu tubuh, two becomes one, dua menjadi satu, itu perlu tidak jadwal, ya, seperti bank yang mengelilingi, perlu diupayakan. Seorang guru besar Universitas Indonesia mengatakan ada 3 syarat agar pernikahan itu bisa langgeng atau bahagia. Yang pertama, learn to understand, belajar untuk mengerti satu bagian lain. Untuk mengerti orang lain itu tidak mudah. Mengerti diri sendiri pun sulit. Tetapi sebuah pernikahan yang baik, yang bahagia, yang terpuji adalah ketika partner yang satu bisa mengerti, coba mengerti, belajar mengerti akan pasangannya. Kenapa dia datang terlambat? Tidak tergesa-gesa untuk mengambil keputusan, memvonis atau memarahinya atau curiga dan seterusnya. Mengapa dia hari ini tidak bergairah seperti hari-hari sebelumnya? Belajar untuk mengerti kenapa seperti kenapa tidak tergesa-gesa mengambil keputusan. Coba mengerti sifat-sifatnya, keinginannya, kerinduannya, dan banyak hal. Sebab itu, seorang mengatakan learning is a lifetime job. Kalau belajar merupakan pekerjaan seumur hidup. Belajar terus, belajar. Termasuk belajar tentang istri kita, suami kita, sampai akhirnya. Yang kedua, try to forgive and forget. Tidak ada 2 orang atau pasangan suami istri, keluarga ya, terus I love you, you love me. Bisa saja timbul pertengkaran, kesalahpahaman, cekcok. Pendeta Dr. Stephen Tong mengatakan cekcok kecil itu bahagia, tapi cekcok besar itu bahaya. Dan tidak ada gadingnya, tidak berhak. Artinya 2 orang yang dipersatukan dalam sebuah pernikahan dengan
latar belakang yang berbeda, ekonominya, usianya, sifatnya, pendidikan keluarganya, pasti menimbulkan gesekan, bentikan, salah pahaman, dan seterusnya. Tapi inilah perjalanan Tuhan, belajar untuk memaafkan dan melupakan. Kita tidak boleh menyimpan kesalahan itu, seperti Paulus dalam Efesus 4 ayat 26, sampai matahari terbenam. Segera melupakannya. To err is human. Setiap orang bisa salah, tapi orang yang menyadari kesalahannya dan kemudian minta maaf, bertobat, minta maaf, orang yang baik. Tapi orang yang sudah tahu kesalahannya, dia tidak mau menyadarinya, tidak bertobat, dan tidak juga minta maaf kepada Tuhan dan sesamanya, sesungguhnya adalah orang berbalik. Hari ini, ya saya percaya, jangan katakan tidak maaf bagimu, tapi selalu ada maaf bagi pasangan-pasangan yang dipersatukan dalam sebuah pernikahan seperti hari ini. Yang ketiga, try to love. Learn how to love your partner. Belajar untuk mengasihi partner Anda. Mengasihi itu bukan bagaimana kamu membuat aku senang, tapi bagaimana aku membuat kamu senang. Mengasihi itu bukan bagaimana kamu membuat aku tertawa, tersenyum, bahagia, tapi bagaimana aku membuat kamu tertawa, tersenyum, dan bahagia. Dari aku untuk partnerku. Sebab itu seorang mengatakan mati joy. Apa itu joy? Sukacita. Joy adalah Jesus first, Tuhan nomor satu. You and I should be second and the last. Kamu dan saya menjadi yang kedua dan yang terakhir. Artinya kita coba mengutamakan partner kita, memperhatikan partner kita, menghargai partner lebih dulu partner kita, sehingga itu menjadi kebahagiaan kita. Dan itu kasih. Kalau kasih tidak mengajarkan kita untuk egois, I-center, tidak, tapi memikirkan partner kita lebih dari diri kita. Dan itulah juga sifat Kristus. Demi umat manusia, dia rela memberikan tidak hanya dirinya, nyawanya, segalanya untuk kita. Tapi tiga hal tadi baik. Saya ingin menambahkan satu hal lagi. Ini menjadi kunci supaya Tuhan. Put Christ in the first place. Tempatkan Tuhan sebagai yang pertama dan utama. Saudara-saudara, jadikan Tuhan segala-galanya. Efesus pasal 5 ayat 22 mulai. Demikian firman Tuhan. Berdua bisa mengikut membacanya dari Efesus pasal 5 ayat 22. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Secara khusus ayat 22 untuk Ayu, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk pada Kristus
Demikian juga istri kepada suami di dalam segala sesuatu. Amin. Apakah Saudara Ayu mengerti ayat-ayat yang saya bacakan dan Anda dengarkan? Pertanyaan saya pertama, bersediakah saudara sebagai calon istri dari saudara Martin bahwa saudara akan tunduk hormat taat kepada calon suamimu sebagai jemaat tunduk hormat taat kepada Tuhan? Tuhan memberkati. Kalau saya bertanya, pertanyaan kedua, pernikahan Kristen, pernikahan sekali untuk seterusnya. Hari ini saya akan mengucap syukur berbahagia kalau saya boleh mendapati Anda berdua dalam pernikahan ini terus langgeng sampai maut yang memisahkannya. Saya akan kecewa dan berat kalau saya mendengar sudah mengambil keputusan untuk berpisah. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa pernikahan Kristen, pernikahan Kristiani adalah pernikahan dengan seorang laki-laki, seorang suami hari ini dan
Amin.